Shalom, saya menyapa kita semuanya. Shalom. Coba lambaikan tangannya, baik yang di lantai dasar, lantai 2 bahkan yang di rumah, lambaikan tangannya. Hari ini kita bersuka cita, amin. 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 Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami mau mengagungkan Tuhan melalui pujian-pujian kami. Kami mau menyatakan betapa Engkau Allah yang berkuasa dalam seluruh hidup kami. Kami tidak pernah mendapati sedetik, setitik pun noda dalam hidup, dalam perbuatan Tuhan untuk hidup kami. Kami mengakui Engkau sebagai Allah yang luar biasa, yang berdaulat untuk seluruh hidup kami. Seluruh keputusan-keputusan-Mu bagi kami itulah yang terbaik. Kami mengagungkan itu dalam pujian-pujian kami. Tuhan menolong kami Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan, kami yang diberikan kepercayaan melayani Engkau. Roh Kudus yang memampukan kami. Kau juga menolong seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di gereja ini, di rumah-Mu ini, bahkan juga sidang jemaat yang berada di rumah. Roh Kudus yang sama, sukacita yang sama, menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang suci, Dia Allah yang mulia. Layaklah kita datang dengan segala kekudusan dari Allah. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci dan suci. Suci, suci, Kau kudus Tuhan. Kau kudus tersungguh di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya.
malaikat sujud menyembah. Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagi. Amin, amin. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari angkat tanganmu, segala pujian. Segala pujian bagimu. Beri pujian hanya bagi Dia. Segenap nafas muliakanmu. Terima kasih Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Mari sembah Dia. Kuduslah Tuhan, kuduslah namamu. Segala pujian bagimu, segala kemuliaan bagimu. Terpujilah Bapakku, terpujilah Tuhanku. Terima kasih, Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang suci. Terimalah segala penyembahan kami, terimalah hormatku, terimalah pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ketika kita diciptakan oleh Dia hanya dengan satu tujuan, menjadi manusia yang menyembah Dia. Sadarilah dirimu dan diriku diciptakan untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, mari saya
boleh kita undang untuk berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh pengertian. Siapakah hidup kita ini? Pujian dan syukurku, terima kasih Tuhan. Ku bawa padamu. Kami mau datang dengan penuh rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah semata. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Amin, haleluya. Siap bergolori bagi Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, saudara siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Kita mau bergolori bagi Dia, menaikkan segala pujian bagi Dia.
karena Dia yang layak untuk menerima segala pujian kita. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Coba lambaikan tangannya, yang di bawah juga lambaikan tangannya. Kita masih berglori bagi Dia, kita masih mengagungkan Dia, Maha Kuasa, Maha Mulia. Haleluya. Kita mau memberkati teman-teman kita lewat pujian kita, dan kita juga mau memuji Dia dengan yang terbaik yang kita bisa berikan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, selalu menjagaku, selalu menjagaku.
kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya, tiada bandingannya. dekap kasih-Mu, Dekap kasih, selalu menjagamu, selalu menjagaku. nyatakan Yesuslah Tuhan, Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Dia untuk segala ciptaan dan untuk seluruh hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Dia, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Memberi hati kita untuk diperbarui oleh firman Tuhan. Memberi hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan nama Tuhan. Jadi seperti-Mu. Terima kasih. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. angkat tangan-Mu sebagai penyerahan kepada Dia. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan.
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia meninggalkan, Dia menyertai hidup kita. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama, karena aku tahu Bapa, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hati kami Tuhan. ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu,
inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Ini yang menjadi doa kami, ubah hati kami Bapa. Biarlah hidup kami menunjukkan kasih-Mu, kasih-Mu yang sempurna, yang telah menolong kami, membawa kami untuk datang kepadamu, membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau. Oh Allah yang ajaib, Allah yang penuh kasih dan setia, menunggu akan keberadaan kami Bapa. Terima kasih pujian yang indah yang telah kami persembahkan kepadamu Bapa. Biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Firman-Mu yang sebentar yang akan kami dengar itu akan menolong kami, membawa hidup kami semakin penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan, dan kami menunjukkan bahwa hidup kami telah ditolong oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan kasih Tuhan, kuasa Allah yang akan menolong, yang membawakan firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati Bapa. Umat-Mu dimanapun berada, firman Tuhan akan menolong mereka, membawa hidup mereka semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Allah yang beserta, Engkaulah yang beserta Bapa. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Sabat dan shalom untuk kita semuanya. Loh, kurang semangat. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur di penghujung bulan September ini kita bersuka cita Tuhan memelihara kita sedemikian rupa. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan menikmati firman Allah dari kitab Obadja. Katakan Obadja. Ojaba. Sering kan keliru. Ojaba, Obadja, Obadjai. Salah ngomong. Karena apa? Jarang dibaca kitab ini. Tapi pada hari ini kitab ini akan memberkati hidup kita, nikah kita, rumah tangga kita, kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita membaca dalam kitab Obadja. Obadiah bahasa Inggrisnya. Obadja hanya satu pasal saja. Terdiri dari satu pasal dan 21 ayat sekian. Tetapi satu pasal ini cukup untuk menolong kehidupan kita, untuk menuntun kita mengakhiri bulan September dan memasuki bulan yang baru. Amin saudara. Saya membaca tidak seluruhnya, tetapi saya akan melompat-lompat membacanya, tapi pengertiannya nanti akan saya jelaskan secara menyeluruh. Obadja pasal 1 ayat yang ketiga dahulu. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Garis bawah ya, tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Juga para pahlawanmu, hai Teman. Bukan teman ya, Teman. Nama negara, nama orang. Akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya.
Dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Sial banget orang Yerusalem sama orang Israel ini. Israel Utara, Israel Selatan, sial terus. Karena sudah kita dengar beberapa minggu lalu, dinubuatkan bertobat, enggak bertobat. Betul-betul sial. Tapi saudaranya yang bernama Edom, keturunan Esau, kapok, mati kon, hancur kamu, biarin. Malah mereka ikut merampasi. Ayat yang ke-15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Katakan amin untuk firman Allah. Kalau gambar sudah bisa ditunjukkan. Ini gambar ketika saya berada di tempat ini. Di tempat yang mana? Ini. Tempatmu memang tempat yang tinggi. Lalu engkau berkata, siapa bisa mengalahkan kami? Siapa bisa menurunkan kami dari sini? Itulah Edom. Siapakah Edom? Edom adalah anaknya keturunan dari Esau. Saudaranya Yakub. Ini kalau saudara perhatikan, bisa ditunjukin lagi, ada 3 gambar kalau nggak salah. Ini tempat mereka, itu gambar cowok ganteng. Kebetulan saya ke sana. Ini adalah menjadi satu tempat keajaiban dunia sekarang. Kalau saudara pernah nonton film-film Hollywood, termasuk film Scorpion itu direkam di dalam situ. Yang dimasukin tangannya yang hancur-hancur dan sebagainya, kalajengking keluar. Mereka rekaman di sini. Dan ini menjadi salah satu tempat keajaiban dunia, di mana gunung-gunung batu itu dipahat, diukir menjadi rumah-rumah yang tadi ada goa-goa itu, bisa ditunjukin. Kira-kira seperti itu gambaran tempat di mana dahulu bangsa Edom atau yang saya sebutkan Esau itu tinggal. Nah, saya singgung sedikit gambaran seperti ini supaya kita mengerti dulu. Jadi kalau di sini Israel, di atas Israel, maka di bawah sini adalah Yordania. Yang dulunya disebut Edom. Yang sekarang disebut modern wilayah Yordania. Yang sekarang ini disebut sebagai keajaiban dunia atau Petra. Kalau saudara sempat ke sana, silakan berkunjung. Saudara akan mengerti ayat ini. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya Esau, betapa angkuhnya Edom, betapa angkuhnya Teman, Amalek dan kawan-kawannya. Karena apa? Oh, kami hebat. Kami kuat. Tidak ada yang bisa menyerang kami. Kalau tadi yang kalian lihat itu ada semacam istana-istana dan stadion, masih ada banyak di sana. Itu direbut oleh kekaisaran Romawi sehingga mereka membuat tempat yang seperti tadi itu. Tapi memang itu wilayahnya mereka dulu. Tapi dijajah oleh Romawi, kemudian dikalahkan lagi dan seterusnya. Sampai hari ini menjadi tempat wisata. Apa yang ingin saya sampaikan dari kisah kitab Obadya. Kitab Obadya ini adalah sesungguh-sungguhnya firman Allah yang ingin menjelaskan kepada kita pada hari ini. Mengapa sampai bisa Edom, keturunan dari Esau, sampai kepada waktu bangsa Israel dibuang ke Babel tahun 700. Dan Kejadian Obadya menulis ini tahun 500 sebelum Masehi. Mengapa dendam kesumat? Mengapa kepahitan hati, mengapa sakit hati itu masih terus terjalin antara siapa? Bukan Edom dengan Israel, tapi antara Esau dengan Yakub. Hati-hati dengan sakit hati. Amin saudara. Hati-hati dengan kepahitan hati. Coba katakan pada dirimu,
Ini firman Allah dituliskan satu pasal hanya untuk orang yang sakit hati. Kitab Obadya dicatat untuk mereka yang membaca kitab ini supaya bisa menyelesaikan persoalan, supaya bisa mengampuni, dan memang tidak bisa dengan upaya manusia, hanya bisa dikalahkan dengan kasih Kristus. Amin saudara. Kita akan melihat pada hari ini, hati-hati dengan kepahitan hati. Mengapa Pak Stephen kok harus hati-hati segala? Saudara perhatikan. Kita akan bersyukur atas doa-doa saudara. Saya mempersiapkan firman Allah ini dan memberikannya atas doa saudara. Jadi tidak ada yang perlu aneh-aneh, atas doa dari saudara-saudara. Sehingga kita yang mendengarkan firman hari ini baik di lantai 1, yang lewat live streaming maupun nanti primer jam 1 dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, firman ini untuk engkau dan saya, hati-hati dengan kepahitan hati. Kalahkan kepahitan hatimu itu dengan manisnya kasih Tuhan. Ayat 9. Ayat 9 Obadya pasal 1 ayat 9 sampai 10. Juga para pahlawanmu hai Teman akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau, yang tadi Petra, ya, pegunungan Edom. Jadi Esau, Edom itu seringkali diulang-ulang, namanya diganti. Kayak Yakub Israel, Yakub Israel, Esau Edom, Esau Edom. Paham ya? Sedikit ya. Edom, Esau itu satu keluarga, Israel, Yakub, Israel, Yakub satu keturunan. Kemudian disebutkan di sini, di pegunungan Esau lenyap terbunuh karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Saudara menemukan ada 2 nama di sini. Siapa saja? Esau dan Yakub. Hati-hati dengan kepahitan hati. Karena apa Pak Stephen? Karena ternyata kepahitan hati tidak bisa diselesaikan dengan apa? Dengan berpelukan, dengan sogokan harta, dengan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau. Loh kok bisa gitu Pak? Kalian tentu sudah pernah membaca. Ada apa masalah antara kakak beradik Esau dengan Yakub? Gak tahu. Gak masuk surga loh, gak tahu itu. Mau masuk ya. Kenapa? Mengambil hak kesulungan. Saya ringkaskan saja, mungkin saudara yang pertama kali baru mendengar kisah ini. Saya ringkaskan, Yakub dengan Esau ini adalah saudara kembar. Saudara kembar yang sejak di rahim ibunya, si Yakub ini sudah tidak mau menjadi adean. Esau lahir duluan, tapi begitu Esau harus keluar duluan, Yakub pegang tumit dari abangnya. Aku desean, aku duluan loh. Awas kok, aku dese. Itu bisa saya bayangkan perut mamanya itu kayak apa ya? Kok ada perang-perangan di sini gitu ya? Akhirnya ketika mereka berdua sudah lahir, si Esau menjadi pemburu, si Yakub menjadi anak mama. Esau menjadi anak papa, Yakub menjadi terbalik ya. Betul ya? Yakub menjadi anak mama, Esau menjadi anak papa. Suatu saat di Israel itu persis kayak kita sekarang atau kayak orang Batak saja, yang saya paling tahu kan Batak. Orang Batak itu kalau membagi warisan, itu kadangkala kepada anak sulung itu diberikan prioritas. Silahkan kamu memilih, inilah berkatmu ya bang ya, karena kamu sulung ada berkat kesulungan. Kamu bungsu, ini berkatmu ya. Si Yakub menipu abangnya. Saya ringkaskan saja, si Yakub menipu abangnya karena papanya sudah menjadi buta. Kebetulan si Esau ini badannya semua berbulu seperti orang Eropa sekarang. Berbulu badannya semuanya, sehingga si Yakub yang kulitnya seperti kulit orang Indonesia itu mengambil domba, kasih bulu-bulu di tangannya, lalu datang ke papanya. Papa, aku loh anakmu, berkatilah langsung. Oh anakku, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau.
Lalu kemudian Esau menangis, "Papa, aku sudah berburu mendapat buruan. Ini daging sudah kumasak, berkatilah aku." Lah tadi siapa? Meraung-raunglah Esau. Esau menangis, tapi sebelumnya Esau sudah menjual memang hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu kemudian dia meraung-raung, "Bapa, berikanlah berkat, berikanlah aku berkat." Menangis dan seterusnya. Kita akan coba membaca Kejadian pasal yang ke-33. Akhirnya mereka berdamai, katanya. Kejadian pasal 33 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mari jemaat ikut membaca dengan saya. 2, ya. Dan ia sendiri, Yakub terus. Persis seperti film India sama film Korea. Persis. Lihat saudara, begitu Yakub sudah menikah, Esau sudah menikah, Yakub pengen pulang. Yakub pengen ketemu, hatinya tulus. Hatinya tulus ingin berdamai dengan abangnya. Tetapi saya tidak pernah menemukan satu kata maaf. Saya tidak menemukan aku mengampuni. Saya tidak pernah menemukan saya salah. Saya tidak pernah menemukan Esau mengatakan aku hilaf. Tidak ada. Yang terjadi apa? Drama. Drama yang disebut dengan pelukisasi. Pelukisasi itu baru saya bikin. Peluk-pelukan, cipika-cipiki, bertangis-tangisanlah mereka. Tapi kalau saudara, kalau ini sinetron beneran, peluk-pelukan, nangis-nangisan, dari sana kameranya dibilang. Atau kalau apa namanya, gimana ya caranya? Tapi bohong gitu loh. Berpelukan, tapi bohong. Saudara perhatikan, saya tidak menemukan pada kisah perdamaian yang seringkali dihotbahkan orang mengatakan berdamai. Tapi saya tidak menemukan kata maaf, kata ampun. Malah yang terjadi adalah ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saya baca ya. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawab Yakub, "Untuk mendapat kasih tuanku." Saudara garis bawahi. Untuk mendapat kasih dari orang lain. Caranya Yakub bagaimana? Tetapi kata Esau, "Aku punya banyak adikku, peganglah yang ada padamu." Ayat 11. "Terimalah bang, terimalah kiranya pemberian tanda salamku." Salam yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segalanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, terimalah harta ini, terimalah. Sehingga diterimanya. Kepahitan hati tidak bisa selesai dengan pemberian harta, dengan memberikan uang, dengan berpeluk-pelukan. Tidak bisa. Hati yang sudah terluka begitu dalam, hati yang sudah tergores sedemikian rupa di dalam hatinya Esau, tidak bisa disembuhkan, dipulihkan dengan Yakub memberikan harta yang banyak, lalu berpeluk-pelukan. Tidak bisa. Tidak bisa saudara. Kalau saudara dan saya punya salah kepada seseorang, aku ingin menutupi kesalahanku dengan memberi. Tidak selesai. Mungkin diterima, tapi dendamnya, sakit hatinya akan terus. Kenapa Pak Stephen kok bisa sampai begitu? Karena sakit hati, karena kebencian tidak bisa diselesaikan dengan cara itu. Sakit hati, kepahitan hanya bisa diselesaikan dengan kasih Tuhan. Amin saudara. Dengan pengampunan. Dengan pengampunan. Saya bertanya-tanya saudara.
Perhatikan baik-baik. Saya bertanya-tanya dalam diri saya, loh, kenapa? Apa kira-kira yang membuat Edom, pelan-pelan ya, Edom ketika melihat bangsa Israel dijajah oleh Asyur yang utara, Israel selatan dijajah oleh Babel, mereka tertawa dari atas bukit tempatnya Esau tadi. Tertawa. Rasain, kurang ajar, memang kamu pantas, matio sekalian, malah ikut merampasi. Saya sungguh bertanya-tanya, cukup lama saya di meja belajar saya, cukup lama. Saya tidak mau Tuhan menafsirkan nanti menjadi salah. Apa yang membuat Edom tahun 500, pegang ya, hitung ya, pelan-pelan ya, agak sedikit matematika. Tahun 500 sebelum Masehi. Yakub yang peluk-pelukan tadi tahun berapa? Kira-kira tahun berapa? Kira-kira 1000 tahun yang lalu. Paham? 1000 tahun yang lalu, Yakub dan Esau peluk-pelukan, katanya sudah berdamai. Loh, kok sampai terus tahun 500 sebelum Masehi di sini? Loh, kok masih benci-bencian keturunan mereka? Saya sungguh bertanya. Menurut saudara, apa yang membuat tahun dari Esau dan Yakub terus turun sampai Obadya yang kita baca ini tetap dendam? Kenapa? Apa jemaat? Oma-oma bisa tahu? Iya, saya sudah tahu, oma-oma tidak tahu. Apa kira-kira yang membuat? Satu saja, judul khotbah saya. Sakit hati, kepahitan hati yang tidak pernah selesai. Yang tidak pernah selesai, saya katakan berpelukan tidak bisa menyelesaikan. Ya, Esau. Kalau saya melihat tadi runtutannya, kenapa sampai 1000 tahun tetap dendam pada zaman Obadya? Kenapa? Ya, betul yang ada di hatimu. Karena setelah pulang berpeluk-pelukan dengan Yakub, Esau kemudian cerita kepada Amalek, Teman, Edom, anak-anak dan cucunya. Dia cerita, lu punya paman lo. Paman bahasa Jawa apa? Pak Le atau Pak D? Adiknya. Pak Le. Edom. Ya, anaknya si siapa? Si Esau ini anaknya adalah Rehuel, Nahat, Zerah, Amalek, Timnah, Teman, lalu nanti menurunkan Edom sampai semua. Teman, Amalek, kalian punya Pak Le lo. Namanya Yakub. Tadi peluk-pelukan lo di sana. Nangis-nangisan. Begitu sampai rumah, kalian punya welek. Padahal dia lebih elek, berbulu. Berbulu semua. Kalian tahu enggak yang berbulu apa? Yang di pohon. Iya, welek. Eleknya kenapa? Pak Lemu itu jahat. Ini mulutnya kalau masih bisa lebarin. Wah, langsung namanya anak-anak cucu-cucu langsung. Iya tongkong. Pak Le itu buat ya. Jahatnya apa? Jahatnya itu dia tidak ceritakan akunya yang salah, enggak. Ya Esau tidak pernah ceritakan akunya yang menjual hak kesulungan itu. Maaf ya cucu-cucu ya kalian kayak gini, akunya dulu. Enggak, dia bilang angkelmu, dia bilang pamanmu, dia bilang Pak Lemu itu jahat, maling. Nyuri itu. Makanya hidup kalian sekarang susah kayak gini, ya karena itu. Saudara paham? Teman Amalek cerita ke anaknya cerita ke anak cucunya sampai 1000 tahun kurang lebih. Obadya melihat Edom pun demikian. Saudara bisa paham? Sakit hati ternyata tidak bisa dihilangkan dengan berlalunya waktu. Aku menghindar sajalah. Yakub pergi aja lari ke sana, nanti masalah jadi selesai. No.
No. Waktu tidak bisa menghilangkan kepahitan hati. Saya ulangi, Alkitab sudah membuktikan 1000 tahun. Bahkan sudah berpeluk-pelukan, nangis-nangisan, tidak selesai. Tidak selesai. Waktu tidak bisa menghapus luka hati. Akan selalu terkenang setiap kali Esau mengingat Yakub. Dia tidak bisa menahan diri untuk menceritakan ke anak-anaknya. Saya tidak tahu apakah Esau mengatakan balaskan dendamku. Kayak film di Indonesia kan, Sembara, Misteri Nini Pelet. Gurunya mau mati kan. Aku sudah tidak tahan lagi. Balaskan dendamku ya muridku. Baiklah guru. Loh iya benar loh. Saya tidak tahu Esau ngomong gitu dulu, tidak tahu. Tapi buktinya saya menemukan Edom di ujung sana. Di tahun 500 kurang lebih. Mau membunuh keturunan Israel. Duit, pemberian-pemberian tidak bisa. Jangan saudara, jangan. Kalau kita bersalah hanya satu solusinya. Solusi yang paling cepat adalah apa? Minta ampun. Amin saudara. Solusi yang paling indah adalah diampuni dan minta ampun. Harusnya Esau berkata kepada Yakub, adikku, maafkan aku sudah sakit hati kepadamu padahal aku yang salah. Harusnya Yakub berkata, bukan berlututnya berapa kali. Ngeri loh, Yakub itu strateginya jago sekali. Dia kasih 3 rombongan. Bawa harta di depan, kalau nanti diserang abang saya yang depan, ada yang kedua. Anak saya jangan di depan ya, bahaya. Begitu dia terima persembahan yang di depan, nanti hatinya makin luluh. Perhatikan strategi, kelihatannya bagus. Lalu dia berlutut-lutut, sampai ketemu di kakinya Esau. Esau tidak minta itu. Esau pengen dengar. Kak, maafkan aku dulu menipu kakak. Yakub ingin mendengar. Bang, adik, Esau berkata, adik, maafkan aku sudah sakit hati kepadamu. Saudara paham? Iya betul, saudara berkata dalam hatimu, saya tidak mampu pak, saya tidak bisa pak. Iya memang betul. Kalau dengan upaya yang dilakukan oleh Yakub, upaya yang diupayakan oleh Edom atau Esau, itu tidak akan bisa karena apa? Gengsi dong. Masa abangan minta maaf sama adean? Gengsi dong. Masa saya minta maaf sama Diong itu salahnya dia? Kan sudah dijual hak kesulungannya. Gengsi, harga diri. Tapi saya ingin mengajak saudara membaca ayat yang satu ini. Berapa sih harga dirimu? Berapa sih harga diriku? Kamu berdarah biru atau darah coklat atau apa tuh? Lihatlah Yesus kita. Kita baca ayat ini. Dia melakukannya sangat sempurna. Untuk memampukan saya dan saudara untuk apa? Menyelesaikan kepahitan-kepahitan hati. Jangan sampai itu nanti membuat kita menjadi celaka, membuat kita bermasalah sepanjang umur hidupnya. Esau meninggal dengan meninggalkan cacat kepada keturunannya yang bernama Edom. Kita membaca Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23. Dari perjanjian baru saya kutip 1, dari perjanjian lama saya kutip 1. Beginilah cara menyelesaikan kepahitan hati. Anak-anak muda yang dibully itu tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang, direndahkan papa mama, bodoh kau, itu nggak bisa hilang itu. Itu tidak bisa hilang. Bisa hilang bagaimana? Ini saudara, Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Coba kita baca 23 ayat pasal 23 ayat 33 34. Jemaat bacalah 2 ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Apa kata Yesus? Oh. Ya Bapa, ampunilah mereka. Hati saya saudara,
Berterima kasih untuk kebaikan Raja di atas segala raja, Allah pemilik langit dan bumi, pencipta kehidupan ini. Bukan dia yang bersalah, tetapi dia rela jadi manusia. Ketika tangannya dipaku, dia melihat wajah yang memakunya dengan kasih. Ketika kakinya dipaku, dia melihat prajurit yang memaku kakinya. Ketika dia diolok-olok oleh orang-orang yang dulu pernah dikasih makan sama dia, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Kasih Yesus inilah yang saya katakan harus engkau miliki. Kasih Kristus inilah yang harus mengalir di dalam hati dan pikiranmu, agar engkau bisa mengampuni siapapun yang pernah menyakiti hatimu. Goresan itu terlalu banyak di hatimu. Dari istri, dari anak, dari suami, dari pimpinanmu, dari bawahanmu, dari tetanggamu yang kamu kira sudah lupa, kamu kira akan hilang oleh waktu, kamu kira akan hilang oleh karena kebaikan perbuatan baiknya. Tidak hilang, hanya bisa hilang dengan ini. Aku mengampuni dia. Tuhan, berikan aku kasih Tuhan. Anak-anak muda yang dulu kamu pernah dibully, pernah mendapat kekerasan, pernah mungkin diremehkan. Sekarang bilang di dalam hatimu, jangan tunggu selesai khotbah ini, sekarang bilang dalam hatimu, Bapa di dalam surga, Yesusku, aku menerima kasih-Mu dan aku mengampuni mereka. Ini PL. Yang tadi PB, sekarang ini PL. Kejadian pasal 45. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 4-5. Anak-anak muda perhatikan, kita juga yang orang tua, tapi kasusnya ini anak muda Yusuf. Kejadian 45 ayat 4-5. Ayat anak-anak muda tolong baca. 1, 2, ya. Apa katanya? Marilah dekat-dekat abang. Terus oh, luar biasa. Terus oh, puji Tuhan. Inilah perdamaian yang sejati. Inilah penyelesaian sakit hati yang sejati. Abang-abangnya menyesali diri ketika mereka ketemu dengan Yusuf yang sudah jadi Perdana Menteri di Mesir. Mereka menyesali diri, ketakutan dan menangis. Yusuf, kami salah. Yusuf, kami gemetar melihat wajahmu. Yusuf mengatakan, jangan, sini Kak. Sini Kak, berpelukan, jangan lagi menyesali diri. Perhatikan, kasih Kristus yang memenuhi hati Yusuf yang waktu itu belum ada kata Yesus memang di sana. Tapi kasih yang sama yang dari salib itulah yang terjadi pada Yusuf. Sehingga dia mengatakan, bukan kamu, perhatikan, bukan karena kamu jual aku ke Mesir, lalu aku ada di sini. Karena apa? Allah yang menyuruh aku. Ini bagus sekali. Ini cakep sekali saudara. Ketika orang lain bersalah, berbuat salah kepada kita, sampai-sampai kita berterima kasih kepada dia. Malah saya terima kasih loh Mas. Karena Mas dulu melakukan hal itu, sekarang saya lebih kuat. Sekarang saya lebih tangguh. Paham saudara? Kalau kualitas hidupmu sampai seperti ini, maka tidak akan ada satu bulian perbuatan apapun yang dilakukan manusia yang mampu menggores-gores hatimu. Enggak. Kamu akan berkata, enggak mempan, enggak mempan. Ini enggak, baru sedikit orang pahit hati. Mengapa istriku ngomong begitu? Padahal katanya dia mencintai aku. Yang disebut anak-anak muda sekarang apa? Baperan, mewean, dikit-dikit sakit hati disimpan, ditabung-tabung. Hati kok dibikin jadi tabungan sakit hati. Yusuf, dia mengatakan, enggak, kakak jual aku dulu, memang kakak buang aku, sakit memang, sakit. Tapi ketika aku mengerti
Tuhan yang menyuruh aku, Kak. Sini, Kak. Aku malah terima kasih. Coba, ayo. Aku malah terima kasih loh. Kamu dulu kayak gitu. Kalau kamu gak bikin aku gitu, aku gak pergi ke Surabaya ini loh. Aku gak berhasil kayak gini loh. Saudara paham? Sembuhkan hatimu. Mungkin ada dulu orang yang menyakitimu. Entahlah bagaimana caranya, keras, membuli, kekerasan kepadamu. Coba sekarang renungkan. Kalau aku dulu tidak menerima perlakuan seperti itu, aku tidak menjadi anak muda yang kuat. Amin, saudara. Kalau dulu aku tidak dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, aku tidak menjadi petarung yang hebat, petarung kehidupan seperti sekarang. Paham? Banyak kali kita marah, menyesal, marah karena lahir miskin, karena susah, karena ini, ndak punya ini, kerja kok begini, dan sebagainya. Kok suami kok begini, kok istri kok begini. Sekarang hentikan. Hentikan itu semua, lukamu akan semakin dalam. Terimalah kasih yang datangnya dari Kristus. Amin, saudara. Katakan kepada Tuhan, aku menerima, aku mengampuni dia. Saya tahu, saya udah katakan tadi tidak gampang. Yang bisa melakukan itu ketika kamu menerima kasih Kristus, maka engkau akan berkata, aku ampuni suamiku, aku ampuni istriku, aku ampuni orang lain. Ketika kamu melepaskan pengampunan, Tuhan akan berperkara dengan dia. Amin. Tuhan yang akan berperkara dengan dia. Yakub sudah tidak ada masalah. Yakub sudah tidak ada persoalan. Tapi memang Yakub tidak berbicara. Tapi hatinya Esau pahit sepahit-pahitnya. Sehingga nanti Tuhan yang berperkara kepada Edom. Kepahitan hati tidak bisa diselesaikan dengan berpelukan. Juga tidak bisa diselesaikan dengan membuktikan bahwa aku sukses dan sebagainya. Coba kita baca satu ayat. Kejadian pasal yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27. Ayat yang ke-38 sampai 40. Perhatikan saudara. Kejadian pasal yang ke-27. Ayat 38 sampai 40. Mari baca jemaat. 1, 2, ya. Kata Esau kepada ayahnya, nangis ya. Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu Bapa. Terus. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Terus Ishak menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit yang di atas. Terus engkau akan hidup dari pedangmu. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudara perhatikan. Esau yang sudah tidak punya berkat lagi seperti Yakub karena udah kadung. Jadi orang tua dulu itu begitu dia ngomong sudah jadi. Mandi. Ya, omongan orang tua itu mandi. Begitu diberkati ke sini, sudah tidak ada lagi berkat ke sini. Ya tetap diberkati. Esau, engkau akan menjadi hamba dari adikmu. Engkau akan tinggal di tempat yang tandus, ya gunung tadi. Engkau akan tinggal di tempat yang jauh dari air, ya gunung tadi. Tetapi kata Esau, kata Ishak papanya. Kata Ishak kepada dia apa? Engkau akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Ini ditangkap sama Esau. Saudara perhatikan. Ini ditangkap oleh Esau. Begitu ya. Kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau bisa sukses. Seperti adikmu, malah lebih. Ditangkap sama Esau. Bagus. Yang tidak bagus apanya Pak Pendeta? Motivasinya. Motivasinya Esau apa? Aku akan tunjukkan kepada Yakub kalau aku juga berhasil. Apa yang salah Pak Stephen? Menurut saudara apa yang salah? Apa yang salah?
Dia ingin sukses karena sakit hati. Dia ingin menunjukkan. Jadi seluruh hidupnya Esau. Oh, bisa saya bayangkan kerja kerasnya, perjuangannya hanya satu tujuannya. Kompetisi dengan adik. Ngeri sekali. Ngeri sekali. Saya sambil merinding mengatakan ini. Sungguh mengerikan sekali apa yang dilakukan oleh Esau. Dia kira dengan dia membuktikan dia sukses, sakit hatinya akan hilang. Saudara perhatikan baik-baik. Esau memang berhasil, saya sudah tunjukkan. Sehingga nanti pada waktu di Edom tahun 500. Benar, sukses keturunan Esau ini, sukses. Sampai keturunannya itu menjadi sombong begini. Oh, kami hebat toh. Kamu dihancurkan Asyur sama Babel. Kami, mana ada orang berani ke sini? Ayo. Coba ada yang berani naik ke sini menyerang kami. Tak lempari batu dari atas. Batunya dari Yordania itu saya bawa satu ke Indonesia. Kenang-kenangan. Ayo, siapa yang mau naik sini? Dulu teknologi belum ada pesawat dan sebagainya. Kalau orang mau berperang, mau merebut sebuah kota, ya terpaksa harus lewat pintu gerbang. Naik ke gunung, ya orang dari gunung gini-gini aja. Ayo. Perasaan mati. Orang di sana udah capek mau, serang sini. Lu mati. Edom sombong. Edom menjadi tinggi hati. Betul mereka sukses karena ini firman Allah benar. Kalau kamu kerja keras sukses. Tapi sakit hatinya tidak pernah bisa dihilangkan, ditutupi dengan kesuksesan. Seringkali orang berkata hampir sama dengan Esau dan Edom ini. Aku akan buktikan ya. Kepada kamu suami yang nakal. Aku akan buktikan, aku bisa hidup tanpa kamu. Kelihatannya bagus. Si suami juga bilang, aku akan buktikan, aku bisa hidup tanpa kamu. Banyak wanita di sana. Lihat, anak-anak akan bilang, aku akan buktikan pada papa mama. Aku akan bekerja, akan cari uang. Aku buktikan, aku tidak hidup dari papa mama. Hati-hati, kamu sudah digigit oleh sakit hati. Kamu sudah dicemari oleh kekerasan hati dan kepahitan hati yang begitu dalam, sangat dalam. Saya sedang berbicara kepada diri saya. Lebih baik saya ngomong sama istri saya, I cannot live without you. Amin saudara. Ayo kita damailah. Ayo jangan beginilah. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Saudara coba. Kalau kamu mendengar kayak gitu kira-kira apa? Orang yang sakit hati ke kamu kira-kira ngomong apa? Ngomong apa? Ayo. Semarah apa orang itu? Coba. Kalau kita berkata, kakak, papa, suamiku, istriku, anakku, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Lah kalau kamu meninggalkan saya, kamu berarti menginginkan saya mati. Ini enggak. Aku akan buktikan. Aku bisa sukses. Aku akan keluar dari perusahaan itu. Aku buktikan aku sukses. Mengapa kamu ingin sukses? Karena ingin membuktikan sesuatu. Mengapa kamu ingin sukses? Karena ingin membuktikan sakit hatimu. Jangan. Kalau itu dari perusahaan, ya keluar baik-baik. Kamu katakan, ya Tuhan, aku akan keluar dari sini. Tuhan berikan aku berkat di tempat yang baru. Berkatilah perusahaan yang dulu telah memberikan aku makan. Lebih benar toh, kamu dulu kan makan di situ. Lalu kenapa sekarang? Aku akan buktikan. Jangan. Itu tidak akan pernah menolong engkau. Harusnya engkau berkata, terima kasih. Aku telah diberkati kerja di situ. Aku telah diberkati menjadi suamimu, menjadi istri. Aku diberkati dan aku masih mau diberkati lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa engkau. Kalau tidak ada perusahaan ini, aku ya tidak bisa seperti ini. Betul toh? Lah kalau sekarang memang saya harus pergi keluar karena ada di sini, tidak sepakat di situ. Mengapa harus kamu cemari dirimu? Engkau berusaha lebih keras membuktikan sesuatu. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan, dengarkan baik-baik.
Ketika kita tidak sepaham lagi dengan seseorang, dengan hamba Tuhan yang lain di gereja, di mana, lalu engkau membuka gereja baru, jangan ingin membuktikan aku sukses nanti. Aku akan bikin gereja lebih besar dari gereja. Astaga, jangan. Jangan. Esau dan Yakub berkompetisi. Esau sampai kepada keturunannya Edom. Ayo kerja keras. Kerja keras. Tunjukkan kepada Pak Le kalian itu. Pak Le kalian itu. Yang elek itu. Yang ayo kita lebih berhasil. Betul. Betul ketika Yakub dalam kemalangan, kita baca tadi ada banyak kata sial. Begitu Israel dalam keadaan sial, semua orang berdiri di gunung Yordania. Mereka berdiri di bukit-bukit Edom itu dan berteriak sambil tertawa. 1000 tahun kami nunggu yang ini. 1000 tahun, nah ya ini. Masih ada rekamannya dulu kamu ngomongkan. Masih ada dulu rekamannya, masih tinggal di Facebook loh. Dulu waktu itu kamu kan melecehkan saya toh. Sekarang, sambil mulutnya miring. Sekarang, kamu lihat. Aduh. Jangan saudara. Kepahitan hati tidak bisa selesai dengan menunjukkan, membuktikan engkau bisa sukses atau tidak. Tidak. Kepahitan hati hanya bisa diselesaikan dengan kasih Tuhan. Amin saudara. Pemain musik mempersiapkan diri. Dan yang kedua saudara bisa lihat di WA Group. Yang kedua, mengapa kepahitan hati? Kita harus hati-hati dengan kepahitan hati. Karena yang kedua saudara, kepahitan hati itu bagaikan bom waktu yang akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Rusak. Hubungan kita dengan Tuhan seperti Lucifer. Nanti Edom berkata, siapa yang bisa menurunkan kami dari sini? Itu persis perkataan malaikat Lucifer ketika mau jatuh. Dalam Yesaya pasal 14 dia berkata, aku mau naik ke tempat tinggi. Lalu Tuhan bilang, aku akan menurunkan engkau. Dan Esau, keturunannya Edom, melihat saudara-saudaranya sebagai orang yang tidak lebih dari binatang. Ketika Raja Babel mengepung Yehuda, ketika Raja Asyur menghancurkan Israel Utara, mereka melihat seperti saudara-saudaranya dia seperti hewan, memang layak. Israel sedang seperti ini menangis, hancur. Sudah jatuh, ditimpa tangga lagi oleh Edom. Malah dirampasi, malah diejek dan dihina. Jangan bawa-bawa sakit hati. Jangan bawa-bawa kepahitan hati. Selesaikan pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Oh Tuhan, kami bersyukur. Hanya Engkau yang menjadi pertolongan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang harus kami buktikan. Semuanya dari Engkau. Kami melakukan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Bukan ingin membuktikan kepada orang yang menyakiti hati kami, bukan. Tapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Oh terima kasih Tuhan. Setulus salib-salibmu, ampunilah mereka. Kasih-Mu mengalir di hati umat-Mu hari ini. Mari Roh Kudus jamahlah hati kami. Biar mataku seperti matamu,
Dan ku mau jadi sepertimu. Jangan balas dendam. Jadilah seperti Yesus yang mengampuni. Bapa kau setia. Haleluya. Setia. Takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku. Haleluya. Bukan kepahitan hati, Yesuslah milikku. Tinggikan namamu, tinggikan nama. Lepaskan pengampunan hari ini, saudara. Jangan bawa ke bulan Oktober, jangan bawa ke bulan-bulan berikutnya. Selesaikan hari ini. Engkau diberkati Tuhan. Dan ku dalammu, ubahlah Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, salibmu. Haleluya, ada kasih Tuhan mengalir dari salibnya. Terima kasih. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi sepertimu. Pelan-pelan dari ayat, pelan-pelan. Hati saya didorong oleh Tuhan, tidak tahu ada apa enggak. Barangkali ada jemaat yang mau Bapak Gembala doakan. Mungkin bukan karena sakit hati, mungkin bukan karena kepahitan hati. Datanglah di depan berlutut, Bapak akan berdoa untuk kalian bersama dengan penatua. Kalau ada yang di lantai bawah, Bapak penatua bisa turun. Percaya. Barangkali ada yang mau didoakan di bawah. Di atas ini, siapa yang mau didoakan oleh pendeta, majulah ke depan. Berlututlah kalau bisa berlutut. Kerinduanku, tinggikan namamu. Kepahitan hati itu merusak semuanya, menghancurkan sendi-sendi hidupmu. Oh, karena ku tahu, haleluya, Engkau dalamku. Oh Tuhan, inilah umatmu di lantai 1 maupun yang di rumah. Angkat tanganmu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
hatiku seputih. Oh, mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Yang sudah didoakan bisa kembali. Oh, kasih-Mu Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Kami bersyukur. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi, biarkanlah ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, salib-Mu Tuhan penuh kasih. Yesus, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, lagi ku mau jadi, ku mau jadi, sekali lagi kami mau jadi seperti, ku mau jadi seperti-Mu. Jika di bawah belum selesai didoakan, terus didoakan. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Kami telah menerima kasih-Mu yang sejati. Karena Engkau telah mengampuni dosa kami, maka Engkaulah yang menolong kami juga untuk mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah didoakan oleh firman Tuhan. Kita akan diberi kesempatan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Petugas persiapkan diri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bisa memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan menolong kami untuk memberinya dengan penuh sukacita dan kerelaan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang sudah kami terima. Ajar kami untuk lalu mensyukuri segala sesuatu berkat apapun yang sudah kami terima. Dan Tuhan tolong juga tim bendahara yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengumpulkan persembahan. Amin. Kita akan nyanyi satu pujian. Bagi Dia yang memerintah. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya.
besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Puji Tuhan, terima kasih untuk segala persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman untuk kita, untuk jadwal ibadah kita hari Selasa, ada ibadah doa di tempat ini. Jam 6 onsite bagi sidang jemaat yang mau ikut berdoa bersama kami, silakan datang ke lantai 2 dan Om-Oma tetap di lantai 1 aja dulu ya. Dan hari Minggu tempat ibadah tempat ini jam 8 pagi dan akan dilanjutkan di sekolah minggu. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya akan diinfokan lewat grup. Kita akan mendengarkan pengumuman dari tim keuangan, silakan. Kita akan nyanyi satu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Engkau hidupku berharga di matamu. Engkau hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di matamu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Serahkan kepada Bapak Gembala mengakhiri ibadah. Ya, puji Tuhan, kita sebelum mengakhiri ibadah kita akan berdiri bersama-sama. Kepadamu Allah yang hidup kami bersyukur. Hari ini kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan masih akan memberkati kami. Anak-anak kami yang masih ujian, masih sekolah, Tuhan tolong campur tangan. Anak kami yang berulang tahun, bahkan juga anak-anakmu, anak-anak Tuhan, ibu yang dewasa, yang berulang tahun, Engkau memberkati Mem Yusi, memberkati Imelda. Terima kasih Tuhan, Dean juga berulang tahun diberkati Tuhan. Tuhan campur tangan untuk ujian anak-anak kami diberikan hikmat, diberikan kemampuan menyelesaikan studi mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini semakin indah pertolongan untuk bangsa dan negara kami. Makin indah kesehatan kami, sehingga ke depan kami merencanakan hal-hal yang baik, khususnya persiapan untuk pertemuan para pelayan, kalau Tuhan izinkan 1920, dan juga rencana Natal kami Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami,
Segala pergumulan kami, yang mau beribadah tapi harus bekerja, Engkau juga campur tangan. Yang ingin mendapat pekerjaan juga campur tangan. Tuhan, Engkau mengetahui nikah rumah tangga kami, Tuhan tolong campur tangan. Bapa, inilah hidup kami dan kami akan kembali. Maka jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang berkelimpahan, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, tercurahlah berkat-berkat Allah kepada engkau, berkat yang rohani, berkat jasmani Tuhan limpahkan bagi engkau. Hari ini lagi, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam terima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.